Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Rekan-rekan mahasiswa semua, nanti bisa diputar ulang rekaman videonya. Saya coba akan menjelaskan terkait pengumpulan tugas. Jadi di tugas yang pertama tuh masih banyak yang belum mengumpulkan tugas dan juga yang sudah mengumpulkan tugas masih banyak juga yang tidak sesuai ketentuan, gitu ya. Jadi tolong diperhatikan bahwa tugas yang dikumpulkan itu nantinya terdiri atas dua. Yang pertama source code-nya yang sudah teman-teman buat. Kemudian yang kedua adalah video penjelasannya. Video penjelasannya bisa berupa link atau memang langsung dikirimkan videonya. Nah, ini ada beberapa yang memang mengirimkan hanya ringkasan ringkasan fitur-fiturnya saja, tetapi tanpa diberikan source code, kemudian apalagi sampai memberikan video penjelasan. Nah, beberapa lagi ada yang mengirimkan link video penjelasannya saja tanpa mengirimkan source code, sehingga untuk penilaiannya menjadi tidak maksimal. Saya berharap semuanya dapat mengikuti arahan pengumpulan tugas ini sesuai dengan ketentuan, gitu ya. Sehingga nanti penilaiannya akan lebih maksimal lagi. Untuk eh, kehadiran teman-teman semuanya, mahasiswa semuanya, itu akan saya catat. Walaupun secara penilaian eh, dari sisi prodi, keaktifan diskusi, kemudian keaktifan dalam berkomunikasi itu tidak menjadi nilai. Tetapi bagi saya semuanya itu akan saya rekap dan yang memang paling aktif, beberapa mahasiswa yang dikategorikan aktif akan mendapatkan nilai bonus dari saya. Sehingga ketika pengumpulan tugas-tugasnya yang tidak maksimal nilainya akan terbantu dengan nilai bonus. Seperti itu. Nah, ini tolong diperhatikan. Saya menyadari bahwa mahasiswa UT ini tidak hanya fokus di kuliah, tetapi banyak yang memang eh, aktif juga dalam pekerjaannya, disibukkan dengan pekerjaannya, sehingga membagi waktu adalah menjadi PR yang sangat eh, cukup membebankan. Tetapi saya harap semua bisa memanage waktunya agar selalu dapat berinteraksi walaupun tidak secara real time, tetapi mahasiswa semuanya saya harapkan dapat mengecek di waktu senggangnya portal e-learning UT-nya dan ketika ada pesan, ketika ada arahan dari tutornya untuk segera mereply atau membalasnya. Karena ini menunjukkan ada keseriusan teman-teman semua dalam melaksanakan perkuliahan ini, gitu ya. Jadi jangan sampai ketika ada diskusi, ada pesan dari tutornya yang saya sampaikan hanya dibaca saja. Jadi mohon di reply untuk menandakan bahwa teman-teman telah membacanya. Bentuk balasannya terserah teman-teman. Semuanya saya kembalikan ke rekan mahasiswa semua. Yang penting saya bisa melihat ada balasan dari mahasiswa saya. Seperti itu ya. Sehingga saya akan rekap.
Saya akan coba tunjukkan. Oke, ini untuk soal tugas kedua, gitu ya. Kalian bisa baca secara mendetail di file PDF yang diberikan di portal e-learning-nya. Ini ketentuan-ketentuannya ada di sini semua. Tolong diperhatikan, jangan sampai ada yang terlewat, gitu ya. Nih, ada soal tugasnya. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, kalian diarahkan untuk membuat halaman stok bahan ajar. Ini bisa dibaca juga bahwa ketentuannya kode mata kuliah, nama mata kuliah, itu isinya kode dan judul, kategori mata kuliah itu isinya kategori, UT daerah, UPBJJ-nya, lokasi rak itu dikasih nama lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok seti bahan ajar, status dan catatan. Ini untuk kolom-kolomnya. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, ini ada yang memang belum memberikan fitur ini. Nah, ini tolong diperhatikan juga sesuai arahan di soal tugas 2-nya. Kemudian adanya fitur untuk melakukan filter dan sort data stok, gitu ya. Kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar. Ada juga fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi. Nah, ini juga ada beberapa yang terlewat, itu untuk melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Nah, yang kedua ada tracking delivery order atau DO. Ini juga ketentuannya sudah dijelaskan juga dari pihak UT-nya. Tolong diperhatikan juga. Nah, ini struktur proyek Vue.js-nya pada tugas praktik ini disarankan adalah sebagai berikut. Ini eh, dari pihak prodinya menyarankan seperti yang tertera di sini. Tugas 2, strip UT, ada index.html, yang menampilkan navigasi menu kedua halaman web lain, stok HTML dan tracking HTML. Ini memang websitenya sengaja website yang sederhana ya. Kemudian yang tadi ada halaman stok HTML-nya dan tracking HTML. Nah, ini ada yang keterangannya dalam kurung wajib. Wajib ini berarti harus. Meskipun secara struktur proyek Vue.js ini disebutkan disarankan, tetapi dari yang disarankan ini ada beberapa yang ditandai wajib. Kalau wajib ini kalian memang harus ada. Seperti itu ya. Halaman pertama stok bahan ajar, halaman kedua tracking DO. Nah, ini wajib. Nah, kemudian untuk CSS-nya, style CSS-nya itu CSS ringan. Ini kalau tulisan opsional ini eh, lengkap saja. Kemudian ada JavaScript-nya, ada stok apps.js. Ini logika view untuk stok HTML. Kemudian tracking apps.js, ini logika view untuk tracking HTML. Nah, ini juga sebetulnya untuk memudahkan, itu sudah disediakan juga file data bahan ajar.js yang memang berbarengan dilampirkan dengan soal tugas ini ya. Jadi kalian bisa download, bisa menggunakannya langsung.
Nah, ini juga ada ketentuan pengerjaan dan poinnya untuk video penjelasan tugas praktik 2. Nah, ini di dalam penjelasannya, ini setidaknya harus menjelaskan terkait, nah ini ada arsitektur dan struktur proyek VJS-nya, struktur folder, kemudian struktur penamaan file, struktur komponen, pemisahan file yang disusun dengan rapi dan mudah dipahami. Poinnya 5 poin. Nah, ini ada lagi ke bawahnya. Ini diuraikan secara detail ya. Jadi, kalian bisa lihat, kalian bisa mengacu pada ketentuan ini. Sehingga pengerjaan tugas dan video penjelasannya menjadi lebih maksimal dan sesuai dengan ketentuan. Ini ketika ada nilai yang memang tidak sempurna, itu memang ada kekurangan dengan ketentuan yang diberikan. Seperti itu ya. Misalnya, untuk vouchernya minimal menggunakan 2 voucher gitu ya. Tapi kalian hanya memberikan satu saja. Nah, ini tentunya nilainya tidak akan 10 poin. Kalau satu akan mendapatkan 5 poin seperti itu. Begitupun dengan poin-poin eh, yang lainnya. Kalau memang tidak sesuai itu tidak akan maksimal. Ada pengurangan poinnya. Yang ketentuan 2, pada pengerjaan tugas praktik 2 ini tidak perlu menggunakan template komponen pada Vue.js. Cukup seperti yang sudah dipelajari sampai sejauh ini dan diikuti seperti pada struktur proyek Vue.js yang telah kita sepakati pada tugas praktik 2 ini. Jadi, ikuti saja ketentuan yang di soal tugas 2 ini dan apa yang ada di modul yang sudah dipelajari. Gitu ya. Lakukan sesederhana tetapi tetap lengkap sesuai dengan arahan dan ketentuan. Kemudian yang nomor tiganya durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Jadi kalian harus coba memanage waktunya agar tidak melebihi 15 menit. Kenapa? Karena filenya pun kalau yang dikirimkan langsung cukup besar dan memang untuk ideal pemeriksaannya agar tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar juga itu cukup di 15 menit sesuai ketentuan dari UT. Nah, ini yang sering tidak sesuai, ada ketentuan yang terakhir nih, setelah menyelesaikan tugas praktik 2, rekan-rekan dapat mengirimkan file source code dan link rekaman video penjelasan pengerjaan tugas praktik 2. Jadi, yang dikirimkan seperti yang tadi saya sampaikan, ada 2. Yang pertama file source code-nya, boleh di-zip, dan yang kedua link rekaman video penjelasannya. Oke, itu ya. Ini saat ini tugas 2 baru 4 mahasiswa yang mensubmit dan saya sudah berikan nilai. Dan untuk mahasiswa yang memang merasakan nilainya tidak sesuai atau ada yang terlewat ternilaikan oleh saya, itu kalian bisa informasikan baik melalui message, email, atau eh, boleh ke nomor WhatsApp saya. Nanti saya sampaikan di akhir video ini nomor WhatsApp saya. Karena eh, takutnya ketika email ada gangguan tidak sampai tercek langsung, tetapi kalau WhatsApp harusnya bisa saya langsung respon gitu ya. Nah, ini untuk keaktifannya, ini kita bisa lihat dari 20 mahasiswa, ini saya ambil dari download dari portal e-learningnya sehingga nama saya masuk di situ, ini nomor pertama. Ini yang paling aktif adalah
mahasiswa dengan nama Ahmad Seko. Nih, untuk tuweb pertama juga Ahmad Seko hadir. Kemudian yang tip yang urutan kedua ada dua orang yang sama dengan nilai keaktifan 5, yaitu Nur Hikmah dan Henry Dinur Afdal. Nah, ini juga eh apa namanya? Untuk Nur Hikmah hadir juga di tuweb yang pertama. Yang kedua, mohon maaf. Ahmed Seko dan Nur Hikmah hadir di tuweb yang kedua. Karena tuweb yang pertama itu dilakukan oleh Prodi. Nah, ini ada beberapa yang memang aktif, ada yang tidak. Bahkan ada yang belum login atau mengakses e-learningnya sama sekali. Nah, ini bahkan ada yang nol, ada dua yang nol, yaitu Muhammad Yahya Ayasi, Muhammad Yahya Ayas, dan Muhammad Raihan. Ada tiga ternyata tiga ya. Dengan Vintia Rifatul Zahra. Mohon semuanya bisa aktif, walaupun tidak bisa mengikuti web, saya harapkan bisa lebih aktif di komunikasi melalui eh, apa namanya email atau di diskusi atau boleh japri langsung ke saya sehingga akan terlihat keseriusan kalian dalam mengikuti mata kuliah ini. Ini sudah dapat terlihat yang akan mendapatkan bonus nilai itu ada 3 mahasiswa, Ahmed Seko, Nur Hikmah, dan Henry Dinur Afdal. Nah, bonus nilai ini nanti akan saya berikan di akhir eh, di akhir pertemuan setelah 3 tugas diberikan dan nanti akan ada pertimbangan penambahan nilai bonus untuk ketiga nilai tugas tersebut gitu ya. Sehingga eh, nilai bonus ini akan membantu mahasiswa yang memang antusias dan menunjukkan keseriusannya dalam eh, proses belajar di mata kuliah ini. Seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin baik itu apa eh, memberikan sanggahan terhadap nilai yang diberikan atau memang eh, berdiskusi secara langsung juga komunikasi bisa melalui WhatsApp di nomor telepon saya 0859 2510 4084. Sini ya. Di 0859 2510 4084. Oke. Karena memang untuk kehadiran web ini tidak dipersyaratkan dan tidak diwajibkan, tidak ada nilainya, sehingga memang eh, tingkat kehadirannya sangat rendah. Walaupun ada beberapa tutor yang memang mahasiswanya aktif, itu tingkat kehadirannya cukup tinggi. Tetapi hampir mayoritas semua tutor yang ada di eh, mata kuliah berpraktik ini itu sangat rendah tingkat kehadiran mahasiswanya di TUEB. Padahal TUEB ini sebagai sarana untuk berdiskusi secara langsung. Ketika Anda akan mengkomplain nilai, itu bisa langsung di sini.
ada yang ketidakjelasan di tugas juga bisa langsung ditanyakan di sini. Seperti itu ya. Satu lagi, saya menemukan ada mahasiswa yang memang selalu mengirimkan tugas. Tugasnya selalu dikirimkan, tetapi isinya hanya sebatas ringkasan fitur-fiturnya, gitu ya. Ringkasan fitur-fitur dari aplikasi tugas yang diberikan, tapi tidak memberikan source code ataupun link video penjelasan. Mungkin saran saya, ini kalian tentunya belajar itu tidak selalu memanfaatkan fasilitas e-learning, fasilitas Tuton. Di luaran sana tuh di dunia maya kalian bisa googling, bisa searching, bisa belajar lebih banyak. Bahkan terkait pengerjaan tugas, ini memang opsi kedua. Jadi saya harapkan pengerjaannya memang kalian betul-betul mengerjakan sendiri tanpa ada yang membantu. Tetapi ketika kalian terlalu sibuk, bahkan mungkin ada deadline kerjaan yang sangat eh, sangat padat gitu sehingga kalian tidak sempat mengerjakan tugas. Kalian bisa meminta bantuan baik ke rekan kerja, ke teman kalian, bahkan menggunakan fasilitas atau teknologi AI saat ini. Tetapi saya sarankan kalian mempelajarinya. Tetap harus menggunakan video penjelasan. Kenapa? Setidaknya hasil tugas yang memang telah dibantu oleh AI, ini kalian bisa menjelaskan. Buat saya tidak peduli eh, tugas itu kalian betul-betul mengerjakan sendiri atau ada yang membantu, tetapi yang jadi poin utama adalah kalian bisa menjelaskan. Kalaupun dibantu AI, dibantu teman, kalian pelajari tugasnya itu per struktur codingannya. Source code-nya kalian pelajari. Sehingga kalian bisa jelaskan secara detail di video penjelasan. Itu ya. Jadi maksudnya ketika kalian tidak sempat, jangan hanya mengirimkan satu file yang memang hanya isi uraian singkat atau uraian fitur-fiturnya saja. Tetapi kalian betul-betul sesuai arahan dari soal tugas 2 yang tadi disampaikan di portal e-learning-nya. Itu harus sesuai. Itu ya. Harus sesuai dan kalian ketika pengerjaannya dibantu, baik itu oleh AI maupun teman, itu tetap kalian pelajari, karena mempelajari tidak akan selama kalian membuat dari nol. Kalian cukup baca, pelajari maksudnya, karena harusnya ketika ada waktu luang, setiap modul pun, setiap materi yang ada di portal ini, e-learning ini, kalian baca di waktu kalian sempat. Sehingga nanti tugasnya yang memang misalnya dibantu oleh AI ini kalian bisa pelajari, dibaca, dan menyesuaikan dengan informasi yang ada di materi dan di modul. Sehingga kalian bisa paham. Ya, setelah paham baru kalian buat video penjelasannya. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu penjelasannya. Walaupun hari ini pertemuan tutorial webinar 3 tidak ada yang join, ini saya harapkan hasil rekamannya ini bisa kalian eh, tonton rekamannya dan kalian
pahami betul arahan-arahannya, dan segera perbaiki pengerjaan tugasnya. Seperti itu ya. Ketika kebingungan, kalian boleh tadi melalui WhatsApp, melalui email, melalui message di Pota e-learning-nya. Demikian, mudah-mudahan semua mahasiswa pada kelas ini tetap semangat dan bisa menyelesaikan perkuliahan ini sampai nanti di akhir pertemuan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang, eee, maksimal tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.